Akhirnya, rahasia besar itu terbongkar. Di depan media Korea Selatan, Shin Tae-yong ungkap satu hal mendasar soal timnas Indonesia. Fans timnas Indonesia auto sangat lega. Apakah Kode akan kembali ke Indonesia dalam waktu dekatkah? Tepat tadi malam diputuskan, penerjemah Shin Tae-yong yaitu JJ terang-terangan sindir keras Patrick Kluivert itu jauh kualitasnya di bawah Shin Tae-yong. Sampai ngomong gini, kok bisa? Yuk tonton video sampai selesai. Jangan lupa klik subscribe supaya dapatkan berita terbaru dari kami. Shin Tae-yong kembali mencuri perhatian, bukan karena strategi di lapangan, tapi karena kisah jujur yang ia bagikan kepada media asal Korea Selatan terkait perjuangannya dalam membentuk mental dan kedisiplinan skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara yang berlangsung belum lama ini, pelatih berusia 53 tahun itu membuka tabir bagaimana ia perlahan-lahan mengubah cara pikir dan kebiasaan lama para pemain Indonesia sejak ia memegang kendali tim nasional pada 2019. Shin Tae-yong memang bukan pelatih sembarangan. Jejak rekamnya bersama timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018, termasuk kemenangan bersejarah atas Jerman, sudah cukup menjadi bukti kualitasnya. Tapi membangun fondasi sepak bola di negara dengan kultur dan mentalitas berbeda bukanlah perkara mudah. Dalam wawancara tersebut, Shin Tae-yong membagikan salah satu pengalamannya yang menggambarkan betapa besar tantangan yang harus ia hadapi saat pertama kali menangani timnas Indonesia. Ia menyoroti soal kedisiplinan pemain yang menurutnya masih jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemain-pemain Korea Selatan. Pemain-pemain di sini agak santai, kata Shin tanpa tedeng aling-aling. Ketika pemain Korea Selatan pergi ke tempat latihan, mereka bersiap-siap dan keluar lapangan dalam 2-3 menit. Tetapi orang-orang ini berbicara satu sama lain sambil mengikat sepatu meskipun manajer dan pelatih semua ada di sana, lalu keluar 10 menit kemudian, jelasnya lebih lanjut. Bayangkan saja, di saat pemain Korea sudah berada di lapangan, para pemain Indonesia masih saling bercengkrama, bersiap dengan pelan, bahkan mungkin masih membenahi sepatu. Situasi seperti itu tentu menjadi sinyal bahwa ada gap kedisiplinan yang cukup besar yang harus segera dibenahi. Namun, Shin Tae-yong tidak asal memarahi atau memaksa pemain untuk berubah dalam semalam. Ia memilih pendekatan yang tegas namun masuk akal. Menyadari bahwa para pemain Indonesia cenderung tidak merasakan urgensi soal waktu, ia pun menerapkan sistem yang pernah ia alami saat masih menjadi pelatih di Korea Selatan. Sanksi berupa denda bagi yang melanggar komitmen. Mereka sering memarahiku dan memberiku denda jika aku tidak menepati janji. Jadi aku mempelajari peraturannya, ujar Shin mengingat masa-masa awal karirnya sebagai pelatih. Dari situ, ia pun mengambil langkah serupa. Jika ada pemain yang terlambat, mereka harus siap menerima denda. Dan kebijakan ini perlahan-lahan mulai membawa perubahan. Saya menjaga mereka dengan kuat sehingga mereka tidak bisa membuat alasan apapun dan mereka tidak bisa berbohong, ucapnya tegas. Shin ingin para pemainnya belajar bertanggung jawab terhadap waktu, terhadap komitmen, dan terhadap tim. Apa yang dilakukan Shin Tae-yong bukan semata-mata untuk membentuk barisan yang tertib secara waktu, melainkan membentuk mentalitas profesional. Dalam sepak bola modern, disiplin adalah kunci untuk memenangkan pertandingan. Dalam hal ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut tak hanya mengajari strategi, tetapi juga mendidik karakter. Kini perubahan itu mulai terlihat. Timnas Indonesia yang dulunya tak diperhitungkan, kini berhasil tampil kompetitif di berbagai ajang regional dan bahkan tengah berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebuah perjalanan yang jelas tidak lepas dari tangan dingin Shin Tae-yong.
Apakah metode Shin Tae-yong terlalu keras untuk kultur pemain Indonesia? Atau justru itulah yang selama ini dibutuhkan oleh sepak bola kita? Seorang pelatih yang tak hanya melatih teknik, tapi juga membentuk mental dan kedisiplinan pemain. Yuk, bagikan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung pendekatan Shin Tae-yong atau kamu punya pandangan lain tentang bagaimana membentuk timnas yang solid? Ketegangan di jagat sepak bola tanah air semakin tak terbendung. Aroma konflik yang semula hanya berupa bisik-bisik antar pendukung, kini telah menyeruak ke permukaan publik. Api perdebatan itu makin berkobar setelah salah satu petinggi PSSI, Arya Sinulinga, secara terbuka membandingkan pelatih legendaris asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, dengan sosok baru di kursi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semua bermula dari komentar Arya Sinulinga usai laga timnas Indonesia melawan Cina pada Mei lalu. Dalam pernyataannya, ia memuji kinerja Patrick Kluivert dan membandingkannya secara langsung dengan Shin Tae-yong yang telah membangun fondasi kuat bagi timnas selama bertahun-tahun. Pernyataan itu pun langsung mengundang reaksi keras dari berbagai kalangan, khususnya para pencinta dan pengamat sepak bola Indonesia. Tidak sedikit yang menilai perbandingan tersebut tidak pada tempatnya, mengingat Shin Tae-yong telah berjasa membawa perubahan signifikan pada skuad Garuda. Namun drama ini tidak berhenti di situ. Kini, satu lagi tokoh yang dikenal dekat dengan Shin Tae-yong ikut angkat bicara. Bukan siapa-siapa, melainkan sang penerjemah yang juga dikenal sebagai tangan kanan STY, JJ. Dalam sebuah cuplikan video podcast yang kini viral di media sosial dan telah dibagikan ulang oleh berbagai akun sepak bola ternama, JJ tampak menyentil kemampuan seorang pelatih yang meskipun tidak disebutkan namanya, banyak yang meyakini bahwa sindiran itu mengarah pada Patrick Kluivert. Dalam video tersebut, JJ mengatakan dengan nada santai namun tajam, "Ada nih pemain jago mungkin, tapi melatih bisa juga gak?" ucap JJ tanpa menyebut nama. Sontak, pernyataan ini memancing gelombang reaksi. Meskipun tak menyebutkan nama secara eksplisit, sang host podcast yang dikenal sebagai penggemar bola tampak langsung menangkap maksud JJ. Suasana pun menjadi makin menarik ketika JJ menyadari ucapannya bisa saja menjadi bumerang bagi dirinya dan STY. Ia pun mencoba meredakan suasana sambil melempar tawa. "Contohnya ada di pelatih Korea sana," tambah JJ sambil tersenyum. Kendati mencoba mengalihkan arah pembicaraan, publik keburu menangkap sinyal sindiran tersebut sebagai serangan halus terhadap Patrick Kluivert. Tidak sedikit netizen yang merasa JJ telah menyenggol sang pelatih baru secara tidak langsung dengan gaya khas Korea yang halus tapi tajam seperti pisau bermata dua. Respons netizen pun beragam. Ada yang terhibur, ada pula yang merasa ini bisa menjadi pemicu konflik internal yang tidak sehat. "Hati-hati JJ, entar dideportase, cek-cek," tulis seorang pengguna X atau Twitter. "Berani banget JJ," imbuh netizen lain dengan nada campur kagum dan was-was. Sebagian lainnya bahkan menilai bahwa sindiran JJ adalah wujud dari ketidakpuasan yang selama ini terpendam terhadap keputusan PSSI. Dalam benak mereka, Shin Tae-yong adalah arsitek utama di balik kebangkitan timnas Indonesia, dan siapapun yang datang menggantikan STY akan selalu berada di bawah bayangannya. Sementara itu, tekanan terhadap Patrick Kluivert sendiri kian besar, terlebih usai kekalahan telak Indonesia dari Jepang beberapa waktu lalu. Banyak suara-suara di media sosial yang mendesak agar PSSI segera mengambil tindakan tegas jika Kluivert gagal membawa Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Dengan situasi yang makin panas ini, publik pun terbelah. Ada yang mendukung penuh Shin Tae-yong dan menginginkan ia kembali memimpin timnas, sementara ada juga yang memberi kesempatan kepada Kluivert untuk membuktikan kemampuannya terlebih dahulu.
Kini pertanyaannya, apakah PSSI membuat keputusan yang tepat dengan menunjuk Patrick Kluivert, atau justru kita akan menyaksikan babak baru drama panjang sepak bola nasional? Bagaimana menurutmu Sobat Bola? Apakah pernyataan JJ hanyalah candaan ringan atau justru bentuk sindiran tajam yang mewakili kekecewaan banyak orang terhadap kebijakan PSSI? Apakah Kluivert pantas diberi kesempatan lebih atau Shin Tae-yong harus dipanggil kembali? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar. Siapa pelatih idamanmu untuk Timnas Indonesia, Shin Tae-yong atau Patrick Kluivert? Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengkonfirmasi bahwa Timnas Indonesia akan kedatangan pemain naturalisasi baru, yakni Mauro Zylstra. Pemain muda berusia 20 tahun ini berasal dari Belanda dan saat ini memperkuat klub FC Volendam. Zylstra akan diproses untuk menjadi warga negara Indonesia dan memperkuat skuad Garuda dalam berbagai ajang internasional. Zylstra disiapkan untuk membela timnas senior dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, putaran keempat yang akan digelar pada bulan Oktober. Tak hanya itu, dia juga masuk dalam proyeksi timnas U23 yang akan berlaga di dua turnamen besar ASEAN U23 Championship 2025 pada Juli dan kualifikasi Piala Asia U23 2026 pada bulan September. Erick Thohir menjelaskan bahwa pihak PSSI sudah mengirimi surat permohonan naturalisasi kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dalam keterangannya, Erick Thohir juga menegaskan bahwa Mauro Zylstra adalah satu-satunya pemain yang sedang dalam proses naturalisasi. Persija Jakarta menunjukkan keseriusannya membangun skuad tangguh untuk menantang gelar juara Liga 1 musim 2025-2026. Langkah pertama yang mereka ambil adalah menunjuk Mauricio Souza sebagai pelatih kepala. Pelatih asal Brasil ini dikenal punya pendekatan modern dan pengalaman menangani tim-tim besar Amerika Selatan. Tak hanya berhenti di bangku pelatih, Persija juga aktif dalam berburu pemain bintang. Terbaru mereka disebut tengah mendekati pemain diaspora Timnas Indonesia. Nama yang hampir dipastikan bergabung adalah Jordi Amat, bek senior yang selama ini jadi pilar utama di lini belakang skuad Garuda. Presiden klub Muhammad Prapanca mengonfirmasi bahwa proses transfer Jordi Amat sudah sangat dekat. Ia menyebut sang pemain akan segera tiba di Indonesia dan hanya tinggal diperkenalkan ke publik. Kedatangan Amat diyakini bakal yang paling komplit di Liga 1. Langkah-langkah ini menegaskan bahwa Persija tak sekedar berpartisipasi musim depan. Mereka benar-benar mengincar trofi juara. Skuad Oxford United tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis sore kemarin. Tampak dalam rombongan yakni Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni yang akan memperkuat Oxford United dalam laga Piala Presiden 2025. Marcelino mengaku tidak menargetkan hal tertentu dalam memperkuat Oxford United, melainkan hanya ingin memberikan yang terbaik bagi timnya. Targetnya di Piala Presiden ini gimana sih? Cuma memberikan yang terbaik aja. Kalian sampaikan jangan teman-teman prospek. Nikmati Indonesia dan semoga nyaman di sini dan semoga supporter juga bikin nyaman dan semuanya. Oke. Tim asuhan Gary Rowett akan mengawali laga perdana di Piala Presiden melawan tim Indonesia All Star di Stadion Gelora Bung Karno 6 Juli mendatang. Skuad Liga Indonesia All Star menggelar latihan terbuka perdana jelang berpartisipasi dalam Piala Presiden 2025. Latihan berlangsung di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian PT IKA Jakarta Kamis malam. Dari 30 pemain yang dipanggil, baru 24 pemain hadir dalam sesi latihan tersebut. 6 pemain yang belum hadir antara lain Muhammad Riyandi, Ricky Fazrin, Zanadin Faris, Irfan Jaya, Irfan Jauhari, dan Dendi Sulistiawan. Di bawah arahan pelatih kepala Rahmat Darmawan, sesi ini menjadi momen adaptasi awal sekaligus pematangan taktik dalam menghadapi lawan. Dan hari kelima memang kita buat tadi jadwal kita, program kita ada simulasi dan kita buat technical game plan lebih ke sana tadi. Nggak ada kesulitan karena mereka juga pemain-pemain berkualitas. Jadi kami di sini mempunyai satu tujuan yang sama di bawah komando Coach Rahmat Darmawan.
Tim Indonesia All-Star bakal melakoni pertandingan perdana melawan tim asal Inggris Oxford United di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu malam. Dari Jakarta, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan. Dr. Marwan Al-Sultan, Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina, tewas akibat serangan udara Israel bersama dengan anggota keluarga lainnya. Putri Dr. Marwan yang selamat dari serangan, Lubna Al-Sultan, mengungkapkan ayah, ibu, saudara perempuannya, dan bibinya semuanya tewas dalam serangan itu. Dr. Marwan adalah dokter jantung di Rumah Sakit Indonesia. Ia tidak terlibat dalam gerakan atau afiliasi apapun. Ia hanya merawat pasien dan menghibur mereka selama perang. Dr. Marwan tetap tabah dan sabar di Rumah Sakit Indonesia dan rumah sakit lainnya selama agresi Israel. Otoritas Kesehatan Gaza menyatakan tembakan dan serangan militer Israel menewaskan sedikitnya 139 warga Palestina di Gaza Utara dan Selatan dalam 24 jam terakhir. Pejabat kesehatan di Rumah Sakit Al-Shifa Kota Gaza menyatakan sedikitnya 17 orang tewas dan 20 lainnya luka-luka setelah serangan Israel menghantam sekolah Mustafa Hafiz yang menampung pengungsi Palestina di Kota Gaza. Warga Palestina memeriksa puing-puing dan reruntuhan di sekolah, mencari barang-barang yang dapat diselamatkan. Beberapa warga Palestina tewas dan lainnya terluka setelah serangan Israel menargetkan tenda pengungsi Palestina di wilayah Mawasi, Khan Yunis, Gaza Selatan. Para korban dibawa ke Rumah Sakit Nasser. Saat pejuang Palestina Hamas mencari jaminan Amerika Serikat soal usulan gencatan senjata di Gaza akan mengarah pada berakhirnya perang, serangan Israel justru semakin intensif di seluruh jalur Gaza hari ini, menewaskan sedikitnya 59 warga Palestina. Otoritas kesehatan di Gaza menyatakan serangan udara dan penembakan oleh Israel menewaskan sedikitnya 82 warga Palestina di Gaza semalam, termasuk 38 orang saat berusaha mendapatkan bantuan kemanusiaan. Militer Israel menewaskan lebih dari 300 warga Palestina di Gaza dalam 48 jam saat gencatan senjata mungkin tercapai. Pejabat militer dan regional Ukraina menyatakan serangan Rusia terhadap kota Poltava di Ukraina Tengah menewaskan 2 orang dan merusak pusat perekrutan militer. Gubernur regional Volodymyr Kohut mengatakan 11 orang juga terluka. Militer Ukraina melaporkan kebakaran di gudang perekrutan militer dan perumahan di dekatnya. Rekaman gambar di media sosial menunjukkan sedikitnya 3 pesawat nirawak menghantam kota Poltava. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan tentara Rusia telah menyerang perusahaan industri militer Ukraina, bengkel dan gudang perakitan pesawat nirawak, serta depot senjata dan amunisi Ukraina. Pasukan pertahanan udara Rusia mencegat 7 bom pintar buatan Amerika Serikat dan menembak jatuh 131 kendaraan udara tak berawak Ukraina selama 24 jam terakhir. Di pihak lain, staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina menyatakan di media sosial bahwa tentara Rusia terus mengirimkan infanteri dan regu pengintai dalam upaya memasuki desa Dahne di Oblast Dnipropetrovsk, tetapi dikalahkan oleh pihak Ukraina. Pencarian korban kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali terus dilakukan, melibatkan berbagai pihak dan mengerahkan alat pendukung seperti speedboat, kapal besar, hingga helikopter. KMP Tunu Pratama Jaya yang bertolak dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur menuju Gilimanuk, Bali membawa 65 orang yang terdiri dari 53 penumpang dan 12 anak buah kapal. KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Kamis dini hari. Hingga Kamis malam, 33 orang ditemukan selamat. Lebih dari 100 imigran mencoba menuju Inggris menggunakan 2 perahu karet dari kota pesisir Gravelines di Perancis pada Rabu waktu setempat. Sekelompok imigran lain mencoba naik ke salah satu perahu tetapi ditolak, sementara yang lain berjalan di sepanjang bukit pasir, beberapa di antaranya mengenakan jaket pelampung. Data dari Kementerian Dalam Negeri Inggris menunjukkan 879 imigran tiba pada Senin 30 Juni, sehingga total untuk paruh pertama tahun 2020
2025 menjadi 19.982 orang, melonjak 50% dari tahun sebelumnya. Angka tersebut merupakan rekor tertinggi untuk 6 bulan pertama tahun ini. ...230 petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kobaran api di Pulau Kreta, Yunani hari ini. Kobaran api melahap hutan dan kebun zaitun serta memaksa evakuasi lebih dari 1.000 orang. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan 46 mesin dan helikopter dikerahkan untuk menahan kobaran api yang terjadi sehari sebelumnya di dekat kota Ierapetra di pantai tenggara pulau terbesar di Yunani. Diperparah oleh angin kencang, kobaran api mencapai rumah-rumah dan juga hotel. Puluhan penduduk dan wisatawan dievakuasi dan dipindahkan ke tempat penampungan sementara di stadion dalam ruangan. Sementara itu, bangunan 5 lantai yang sedang dibangun di kota Sinzhou, kota Baise, China, ambruk ke sungai di dekatnya dalam hitungan detik karena tanah di bawahnya tiba-tiba ambruk. Beberapa wilayah di China bersiap menghadapi lebih banyak banjir bandang dan tanah longsor karena hujan pelan tahunan. Mobilisasi ribuan pekerja penyelamat dilakukan untuk menolong orang-orang dari banjir. Remaja putri Palestina Nur Al-Sheikh berjalan melewati puing-puing di kota Gaza ditemani ayahnya menuju rumah sakit Al-Shifa untuk menjalani dialisis atau cuci darah. Ia berjuang mencapai rumah sakit pada Selasa waktu setempat hanya untuk memadati sesi dialisis dibatalkan karena kekurangan bahan bakar. Sambil beristirahat di ruang cuci darah yang tidak beroperasi, Nur meminta dunia untuk melihat kondisinya dan pasien dialisis lainnya dengan belas kasihan. Direktur Rumah Sakit Dr. Muhammad Abu Salamiyah menyatakan lebih dari 350 pasien tidak mendapatkan perawatan. Bahan bakar yang tersisa diprioritaskan untuk unit perawatan intensif. Pasien gagal ginjal lainnya, Al-Sheikh, termasuk di antara pasien yang dijadwalkan berobat ke luar negeri namun tidak dapat melakukannya karena penutupan perbatasan. Ia berharap Israel mencabut blokade dan mengizinkan masuknya bahan bantuan ke Gaza. Sementara itu, Parlemen Inggris menyetujui pelarangan terhadap kelompok aksi Palestina sebagai organisasi teroris setelah para aktivisnya menerobos masuk ke pangkalan militer dan merusak 2 pesawat sebagai protes atas dukungan Inggris kepada Israel. Kelompok aksi Palestina menyebut pelarangan itu merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan menentang keputusan tersebut di pengadilan. Usulan pelarangan kelompok aksi Palestina memicu protes ratusan pengunjuk rasa di Downing Street, London, Inggris pada Rabu 2 Juli. Larangan tersebut secara resmi akan menetapkan aksi Palestina sebagai organisasi teroris yang setara dengan ISIS atau Al-Qaeda. Pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, mendesak negara-negara untuk memberlakukan embargo senjata dan memutus hubungan dagang dan keuangan dengan Israel karena situasi Gaza yang apokaliptik atau mengalami kehancuran total. Israel dianggap bertanggung jawab atas salah satu genosida paling kejam dalam sejarah modern. Pidato Albanese di Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, mendapat tepuk tangan dukungan dari para anggota dewan.